Ibu Ramadan, Masya Allah. Untuk ibu-ibu semua, ayo ajak keluarganya, ajak anak-anaknya, ajak cucu-cucunya untuk meramaikan masjid. Masya Allah, Ramadan itu semua pintu dibuka ibu-ibu. Semua pintu dibuka, bahkan ada pintu baru, pintu sholat raweh, ya kan? Yang gak ditemuin itu di selain bulan Ramadan, ya kan? Kalau misalkan buah mungkin timun suri ya. Kalau timun suri kalau saya nggak pernah ngeliat ya kalau misalkan nggak bulan Ramadan ya. Ya kan? Itu ada tapi pas bulan Ramadan doang untuk timun suri tuh. Masya Allah ya. Nah ini juga nih taraweh langka banget nih ibu-ibu. Kita ajak anak-anak kita ajak cucu-cucu kita untuk meramaikan masjid gitu. Ya oke, misalkan aduh terlalu lama misalkan ya, nggak masalah, yuk yang penting dikenalkan aja sholat isyanya, sholat tarawihnya di masjid gitu kan. Supaya apa? Supaya dia nanti ketika besar ada rasa cinta ke masjid. Nah, Masya Allah, kata Allah gitu kan, ada 7 golongan yang mendapat syafaat ketika hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya terikat oleh masjid. Seperti itu ibu-ibu. Jadi, ya seperti kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah itu dia. Maka jadikan Ramadan ini sebagai titik balik buat anak-anak kita, buat kita pribadi ya, buat kita juga gitu kan, untuk bisa memperbaiki diri setelah Ramadan. Nah kemudian misalkan bertanya nih, ada yang bertanya, lantas apa sih titik sukses kita di Ramadan? Nah apa sih patokan kita bisa sukses di Ramadan? Nah ini pertanyaan yang bagus ibu-ibu. Nah jawabannya adalah ketika Ramadan lewat gitu kan, dan dosa kita diampuni, itu adalah ciri-ciri Ramadan yang sukses. Ketika Ramadan usai, dosa kita diampunin. Nah amin ya rabbal alamin. Lantas bagaimana kita tahu kalau misalkan dosa kita udah diampunin? Kita tidak mengulanginya setelah Ramadan. Itu dia. Kalau misalkan orang tersesat nih, misalkan saya ingin jalan ke Bandung gitu kan, kemudian Bandung kedeketan deh, ingin ke Surabaya gitu kan ya, ingin jalan-jalan ke Surabaya, kemudian lewat Banten, bisa nggak ibu-ibu? Banten kan ke kiri ya, kalau Surabaya ke kanan kan, bisa nggak? Salah jalan dong ya. Nggak bisa kan? Nah apa yang harus kita lakukan? Balik lagi ya kan ibu ya, muter balik. Kalau nggak muter balik ya ntar ujungnya ke Sumatera kan, semakin jauh gitu. Nah itu ibarat kata hidup kita ini sedang dalam perjalanan ya, ibarat kata sedang dalam perjalanan. Contoh lah ya, contoh kita lagi pengen ke Surabaya. Kalau misalkan hidup kita pengen ke surga ya, tujuan kita surga nih. Nah kemudian kita dalam selama hidup ini ada salah jalan gitu kan, ada salah kata, ada yang khilaf ya, maklum namanya juga manusia. Kalau misalkan nggak salah, nggak ada apa-apa, itu mungkin batu kali ya. Gitu, bukan makhluk hidup gitu ya. Gitu. Nah, kalau manusia itu sudah sepatutnya ada kesalahan-kesalahan kayak gitu. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah muter balik, kembali lagi. Nah, jadikanlah Ramadan ini sebagai titik balik. Seperti yang tadi saya katakan, ada pintu taraweh, ada pintu kita nanti pasti bangun sahur. Jangan sampai terlewat bu, malam tahajud ini bu. Sayang banget bu, 2 rakaat aja deh, insya Allah nggak apa-apa. 2 rakaat aja, misalkan sulit gitu kan, misalkan ibu-ibu pengen masak, pengen nyiapin sahur, itu juga ibadah bu. Ya, jadi jangan misalkan, aduh saya pengen sholat tahajudnya 12 rakaat aja sama witir, jadinya sama lama-lama tiba-tiba azan subuh malah nggak sahur. Nah, ini salah juga ini seperti ini. Nggak apa-apa, misalkan 2 rakaat aja gitu ya. Karena Allah mencintai amalan sedikit tapi istiqomah. Itu Allah suka banget. Amin. Amin ya rabbal alamin. 2 rakaat terus tiap sebelum sahur, 2 rakaat nih bangun, Masya Allah 3:30 nih. Bangun 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat aja, meminta apapun. Karena Allah di situ lagi turun, Bu. Allah yang dengar, Allah yang jawab sendiri. Jadi kalau 1/2 malam, 1/3 malam terakhir ya, 1/3 malam terakhir itu udah deket-deket subuh, itu Allah turun langsung mendengarkan sambil ngecek, nih hambanya siapa aja nih yang bangun, langsung saya kabulkan doanya. Gitu kata Allah. Kalau nggak percaya, coba aja. Insya Allah Ramadan jadi rutinkan di tahajudnya gitu kan, 2 rakaat minimal. Kemudian menyiapkan sahur. Setelah itu bangunkan sahur keluarganya, itu pahalanya ngalir bu. Amin ya rabbal alamin. Pahalanya ngalir. Ibu-ibu bangunkan anaknya, cucunya, suaminya gitu kan. Udah punya suami ya, kalau saya belum punya istri gitu kan ya.
masih sendiri gitu kan ya. Nah, habis itu bangunkan, mengajak orang untuk berpuasa, pahalanya sama dengan orang berpuasa. Seperti itu. Jadi, Masya Allah, di sini depan saya ini ibu-ibu semua ya, yang punya kunci surga di telapak kakinya, yang punya, yang kata Rasul, madrasatul ula gitu kan, apa, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ibu-ibu ini semua sangat mulia, ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Apalagi misalkan ibu-ibu yang punya profesi, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apalagi di sini ibu rumah tangga, itu juga Masya Allah ya. Jadi terus berbuat kebaikan sehal yang kecil pun, membangunkan anak gitu. Kemudian kita kembali lagi tadi, dari mulai tahajud, rutinkan 2 rakaat ya ibu-ibu, rutinkan 2 rakaat, kemudian lanjut sahur, bangunkan anak-anak, bangunkan suami, kemudian selesai itu kita sahur bareng-bareng. Sahur itu sunnahnya diakhirkan, tapi bukan di lama-lamain, nunggu udah SCTV udah imsak nih, lah minum gitu kan. Nah, justru kan seperti itu juga gitu kan. SCTV udah imsak tapi RCTI belum, nanti tunggu dulu gitu. Nah, bukan seperti itu. Maksudnya diakhirkan, kalau maksudnya diakhirkan itu supaya kita masih ada energi gitu ya. Nah, karena kan energi itu kan, kalau misalkan bayangkan kita sahur itu jam 1 malam coba. Nah, pasti nanti sekitar jam 5 itu lapar lagi kan. Nah, itu dia baiknya Allah, baiknya Rasul gitu kan, mengajarkan umat itu sesuai dengan yang kesanggupan umatnya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan sholat subuh. Nah, ini Masya Allah, yang laki-laki diajak ke masjid ibu-ibu. Kalau perempuan gak masalah di rumah, gak masalah di rumah, bahkan disunahkan di rumah. Tapi sekali-sekali gak apa-apa dicoba di masjid untuk syiar, untuk apa namanya, mengajak ya, syiar itu mengajak gitu kan, mengajak yang lain seperti itu, menjadi contoh yang lain untuk anak-anaknya misalkan. Tapi nggak masalah kalau misalkan perempuan itu di rumah, tidak masalah ya ibu-ibu. Tapi laki-laki diusahakan untuk ke masjid seperti itu. Kemudian lanjut lagi dari pagi gitu, ada pintu lagi nih, pintu rezeki, sholat duha. Nah, Masya Allah, rutinkan lagi ibu-ibu, Insya Allah banyak sekali bu ininya. Saya ini keterima universitas itu pas lagi sholat duha bu. Jadi habis selesai sholat duha, kemudian pengumuman, Masya Allah, keterima beasiswa, lulus di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini sebagai ini ya, bukan apa namanya ya, bukan apa-apa ya, tapi sebagai untuk menyemangati yang lain gitu. Karena kita ini rezeki udah ditentuin sama Allah, tinggal kita jemput aja nih. Tinggal kita jemput dan nggak tahu nih dari mana datangnya gitu kan. Kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia memberi rezeki dari sisi yang nggak kita duga. Terkadang tiba-tiba dapat makanan, dapat ini, dapat itu. Nah, Masya Allah ya kan, seperti itu. Di sholat duha nggak masalah, 2 rakaat. Katanya kalau misalkan kata Ustadz siapa ya, aku lupa ya, 2 rakaat, misalkan 2 rakaat itu untuk diri kita. Rezekinya berarti untuk diri kita. Ini cuma perumpamaan ya, nggak tahu ya. Kemudian misalkan kita 4 rakaat itu untuk keluarga, 2 rakaat untuk, kemudian 6 rakaat lagi untuk perusahaan kita atau pekerjaan kita ya, gitu, seperti itu ya. Tapi kan ini tidak bisa dijadikan dalil juga ya ibu-ibu ya. Ini hanya sebagai ini aja, semangat aja, supaya semangat lagi, seperti itu. Jadi bisa maksimal 8 gitu kan, ada yang bilang 12 juga nggak masalah, seperti itu. Cuman untuk perlahan untuk membiasakan, merutinkan 2 rakaat ya, jangan sampai terlewat itu ibu-ibu. Kemudian lanjut kita ke sholat zuhur. Nah, Masya Allah, sholat zuhur ini biasanya lagi panas-panasnya ibu-ibu. Usahakan tepat waktu aja gitu ya, tepat waktu aja usahakannya. Nah, setelah sholat zuhur ada kita sholat asar. Nah, sholat asar ini kalau kata aku lupa ya, aku pernah baca buku itu, katanya seperti ini. Allah itu yang paling, sholat yang paling di stabilo, di highlight sama Allah gitu kan, yang paling ditekankan sama Allah itu adalah sholat asar. Coba ibu-ibu buka surat Al-Baqarah bagian kanan atas, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat diantara kalian dan sholat wusta, sholat pertengahan, sholat asar. Ditekenin tuh sama Allah tuh. Padahal di sini udah disebutin, jagalah sholat-sholat kalian, otomatis kan 5 waktu ya, ditekankan lagi, dan sholat pertengahan atau sholat asar, yang di tengah sholat asar. Kenapa sholat asar ini
yang menjadi pertanyaan, kenapa sholat asar ini yang ditekankan sama Allah? Karena pada waktu asar itu manusia lagi malas-malasnya, lagi pada sibuk kerja, lagi pada ada yang tidur siang gitu kan, kelewatan. Itu ditekankan sama Allah karena memiliki keistimewaan yang luar biasa, ibu-ibu. Lagi lelah-lelahnya. Bahkan kalau misalkan kata ulama tersebut, ya aku lupa namanya, ntar aku cari lagi. Itu kalau misalkan dibanding-bandingkan ya, itu yang paling atas itu sholat asar, kemudian sholat subuh, baru sholat isya, sholat zuhur, baru sholat maghrib. Seperti itu.